Lanjut ayat, kelompok yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Muqtasid itu artinya tengah-tengah, pertengahan, hamba Allah yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu mereka itu berbuat baik, tapi tidak ada usaha, tidak ada peningkatan dalam amal. Biasa-biasa saja. Amalannya tidak ada yang istimewa. Mereka itu juga beriman kepada Allah. Rukun iman dia punya. Rukun Islam dia sholat. Mereka juga zakat. Mereka juga sholat. Mereka juga apa? Puasa. Mereka juga menjalankan haji bagi yang kuasa. Lah sholatnya bagaimana? Sholatnya itu hanya yang wajib-wajib saja. Iya. Yang sunnah mu'akkadah ditinggalkan. Rawatib ditinggalkan. Ta'awun ditinggalkan. Tidak peduli sama yang lain. Iya. Menuntut ilmu juga ditinggalkan. Ya, hanya ilmu-ilmu yang biasa yang diperoleh dari orang tuanya. Ya, amalannya itu tidak menarik. Hanya yang wajib-wajib saja. Bagaimana akhir kehidupan hamba Allah yang kedua ini? Yang muqtasid, sing tengah-tengah ini. Faulaika yuhasabuna hisaban yasira. Mereka itu dihisab oleh Allah dengan penghisapan yang mudah. Lumayan. Yang mudah itu maksudnya gimana tuh Bu? Allahu a'lam. Pokoknya gampang. Tidak seperti yang pertama tadi. Ya toh? Dibiarkan lama di alam mahsyar. Di tempat mahsyar itu. Tapi kalian jangan seperti hamba yang kedua ini, biasa-biasa saja. Yang penting kan ada hisaban yasira, penghisapan yang mudah. Wal iyadu billah. Jangan seperti itu juga. Mudah-mudahan kita kalian semua ini ya adalah hamba Allah yang ketiga. Dalam Al-Quran surat Al-Fatir tadi yang terakhir, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Mereka itu adalah senang berbuat baik dan yang istimewa. Gampangane ngono, mereka itu adalah berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dalam melaksanakan sholat, tidak cukup yang wajib saja, tapi menjalankan yang sunnah. Tahajud dilakukan, sholat duha dijalankan, sholat tahajud pada malam hari, masing-masing itu bisa dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berdoa untuk dirinya sendiri, tapi tidak cukup, harus mendoakan kepada yang lain. Mendoakan dirinya sendiri. Yang kedua, mendoakan kepada siapa, Mas? Oh, kepada orang tua. Subhanallah, ya, didoakan orang tua. Kepada siapa lagi, Mbak? Kepada sanak keluarga, itu didoakan.
kepada teman, kepada tetangga, keluarga, teman yang sakit, yang sedang menderita sakit, itu juga didoakan. Kepada pimpinan Muhammadiyah seortomnya, mulai ranting sampai pimpinan pusat sedunia, itu juga harus didoakan. Kepada para kiai, para tokoh-tokoh agama Islam, itu juga harus didoakan. Kepada guru-guru, ustadz yang telah mendahului kita dan yang masih aktif mengajar kita, itu juga didoakan. Kepada murid, itu juga didoakan supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada alumni juga didoakan, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, juga mendapatkan juga mendapatkan jodoh. Maksudnya itu mereka itu juga menikah. Loh iya, kudu ditungakno, tidak jomblo terus. Begitu. Itu dalam doa itu begitu. Tidak cukup untuk doa untuk dirinya sendiri. Kelompok yang sabiqum bil khairat, subhanallah. Ya Allah, mereka itu senang mengaji. Iya, tidak cukup habis maghrib mengajinya, tapi dilanjutkan subuh juga mengaji. Lebih-lebih dalam momen Ramadan ini, ya toh, diperintahkan untuk banyak mengaji dan banyak mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya juga diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ya? Doa mohon ampun, mohon maaf kepada Allah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iya. Banyak mengaji Al-Quran, karena dengan membaca itu, bacaan Al-Quran menjadikan syafaat kita di hari kemudian nanti. Artinya apa ya? Allahumma, Allahumma ya Allah. Innaka, apa innaka? Sesungguhnya engkau Allah. Afuun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, menyukai permintaan maaf. Loh iya, kalau sampean mohon maaf, minta maaf itu Allah senang sekali. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Begitu. Itu dibaca dalam momen Ramadan ini, siang, malam, begitu. Yang sebanyak-banyaknya. Begitu. Halo, anak-anakku semuanya. Amalan apa lagi ya yang bagi kelompok yang ketiga sabiqum bil khairat, hamba tersebut tidak mudah marah, hamba tersebut suka memaafkan teman. Iya, termasuk kalian ya, suka memaafkan ya. Ayo, tidak ada rasa dendam, tidak ada ego-ego, hilang semuanya itu. Yang terakhir ya toh, untuk yang sabiqum bil khairat itu adalah mereka itu mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, atau jihad fi sabilillah. Apa ya contohnya ya? Ta'muruna bil ma'ruf itu atau jihad fi sabilillah itu contohnya apa ya? Ini saat teman kita berwudu ya toh, sambil ngomong dengan temannya,
cuci tangan, ya, kemudian baca bismillah. Setelah baca bismillah, ngomong wek koncone, aku konteni ya. Kemudian kumur-kumur, dibuang ke sebelah kiri 3 kali, kemudian menghirup air ke hidung, disemburkan ke kiri sambil ngomong, sik gawakno udungku sik. Setelah itu membasuh mukanya sampai 3 kali, kemudian tangannya. Iya, rasanya belum beres, masih ada yang difikirkan. Temenan aku enteni, aku lo gak nggo pulpen, engko selangi ya. Setelah itu mengusap kepala, kemudian kaki. Saya enteni. Ya Allah, astagfirullah. Jadi berita acara wudhu begitu banyak. Allah. Ada yang seperti itu. Oh, tidak ada. Ya Allah, subhanallah. Ini mamdah, betul-betul mamdah ini. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Begitu. Teman yang mengerti, ya toh, mengingatkan. Iku wudu tojadonan. Teman tersebut itu termasuk jihad atau tidak? Kalian jawab termasuk, begitu ya? Atau tidak, begitu ya? Nanti karena contoh-contohnya banyak sekali, ya. Berarti dia itu termasuk ta'muruna bil ma'ruf atau jihad? Termasuk tanda? Termasuk. Iya, begitu Mas. Sekarang nanti jawabnya termasuk atau tidak, ya. Saat KBM dimulai, guru sudah masuk proses belajar mengajar, anak tersebut tidak bawa buku. Guru mengadilinya. Wajar kan? Iya. Akhirnya ada teman. Kapok, syukur. Itu termasuk jihad atau tidak? Hah? Tidak. Termasuk ta'muruna bil ma'ruf atau tidak? Hah? Termasuk ta'muruna bil ma'ruf atau tidak? Tidak. Kok ragu begitu ya? Jawabnya kok ragu begitu ya? Tidak termasuk. Ini Mas, dalam jamaah sholat. Sholat berjamaah. Makmum tersebut ya toh mendahului gerakan imam. Bahkan jamaah tersebut ada yang barengi gerakan imam, bersama-sama imam. Saat imamnya Allahu Akbar, baru Allah itu makmumnya itu sudah mengikuti Allah dan gerakannya itu mengikutinya. Kata makmum yang lain, ya toh, bagian keamanan, dia mengerti. Nih, apabila imam itu takbir, fakabir, maka makmum itu bertakbir, tidak mendahului imam, tidak bersama-sama dengan imam. Berani kalian seperti itu? Berani tidak? Berani, subhanallah. Iya, berani ya menerangkan kepada makmum yang seperti itu. Iya, berani ya. Nah, bagian keamanan yang menyampaikan kebenaran tadi itu termasuk ta'muruna bil ma'ruf, termasuk jihad atau enggak? Termasuk, iya. Begitu Mas, begitu Mas. Terus bagaimana akhir kehidupan dari kelompok yang sabiqum bil khairat itu? Ya Allah, subhanallah Mas, Mbak, mereka itu faulaikal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka itu masuk surga tanpa hisab. Sudah tidak diadili lagi oleh Allah.
Ya Allah, subhanallah. Iya. Bighairi hisab, tanpa penghisapan. Halo? Halo? Oh, saya kira ngantuk tadi. Halo? Di antara kalian ini, kira-kira dari hamba Allah yang ketiga itu, kalian termasuk yang mana? Yang nomor 1 masuk? Oh tidak, ya Allah subhanallah, tidak masuk golongan yang pertama. Sing jantan toh, yang keras. Sekarang kalau kelompok yang kedua, hanya biasa-biasa saja, apakah kalian termasuk yang itu? Oh yang belakang ngomong enggak, sing depan insya Allah, sing betul Sinti. 50-50, ya Allah, mudah-mudahan tidak termasuk yang kedua. Tidak termasuk yang kedua. Sekarang yang ketiga, sabiqum bil khairat. Gimana? Kalian termasuk yang itu? Kalian termasuk yang itu? Insya Allah. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, mudah-mudahan tidak cukup kalian saja, Bu Rofidah juga insya Allah termasuk yang nomor 3 itu. Mudah-mudahan, ya nanti kalau masuk surga ya toh hisabay yasirah, Bu Rofidah yang di depan, masuk kalian yang di depan, Bu Rofidah di belakang Anda ya, walaupun nanti bersama-sama tapi Bu Rofidah yang di depan gitu ya. Tuh kok tertawa begitu. Anak-anakku semua yang berbahagia, dari kajian Ramadan yang singkat ini, isi kandungan surat Al-Fatir ayat 32 ini, mudah-mudahan kalian ini termasuk golongan yang ketiga. Begitu ya? Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kapan-kapan bisa bertemu lagi. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.